Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesehatan badan dan pikiran sehingga pada hari ini kita telah menyelesaikan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wadatul Ain dari SD Negeri Matang Raya, Kabupaten Aceh Timur. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu CGP itu Ibu Wadatul Ain, dan kepada Dewan Guru sekalian telah hadir dalam ruangan ini. Kemudian untuk meninggalkan waktu, kita langsung masuk dalam acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Lanjut. Acara selanjutnya itu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Pada Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji bersyukur kepada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini telah diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara CGP yaitu destinasi yang dilakukan di SD negeri kita yaitu SD Negeri Matang Raya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berpendidikan. Pematalan Tuhan yang pertama yaitu kepada guru CGP yang dengan bersusah payah selama hampir 2 bulan melaksanakan kegiatan yang mungkin kegiatannya yang dilakukan adalah hampir 24 jam. Nanti untuk kemajuan SD negeri kita. Dan juga kepada seluruh guru-guru yang telah berhadir di acara ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti acara yang akan dibawakan oleh guru CGP kita, yaitu Ibu Wadatul Ain, guru kelas 1 di SD Negeri Matang Raya ini, Kecamatan Sipauli, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya 1 orang guru CGP di sekolah kita akan mendapatkan kebaikan yang akan datang, kemajuan untuk sekolah-sekolah kita nanti. Mudah-mudahan kita doakan. Dan juga saya sebagai kepala sekolah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru CGP kita yaitu Ibu Wadatul Ain yang dimana selama ini dengan susah payah beliau bahwa dia akan menjadi contoh bagi guru-guru yang lain untuk ikut memajukan pendidikan di sekolah kita. Dan juga harapan saya kepada guru lain, Ibu Wadatul Ain ini adalah gelombang ke-9 sebagai guru CGP. Selanjutnya ada gelombang 11 sudah berlalu, ke-11 akan diikuti oleh guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan bertambahnya guru-guru yang lain nanti ikut CGP, sekolah kita akan nampak lebih maju ke depannya. Sekian dulu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan seperti kata-kata sambutan. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara
diseminasi budaya positif di sekolah SDN Matarayo yang akan disampaikan oleh ibu kita yaitu Wardatul Ain. Kepada ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kemudahan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruangan untuk bisa mendengarkan pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan salam tanpa jeda marilah kita tunjukkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita begitu banyak penerangan dari alam jahilah ke alam Islamiyah ke alam yang berpendidikan seperti yang telah kita nikmati sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah membantu tadi dari mulai acara dimulai sampai terlaksana sampai sekarang. Yang saya hormati Ibu Rita Diana selaku Kepala SD Negeri Matalaya di mana tempat saya bertugas, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu teman sejawat yang sudah meluangkan waktunya bersedia hadir kemari sewaktu sebenarnya waktu ini sudah punya pulang sekolah ya, tapi ibu-ibu masih mau menemani saya untuk melaksanakan pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya minta maaf, bukannya mengenai diseminasi ini bukannya saya bermaksud untuk menggurui atau mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Saya hanya melaksanakan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, di mana di LMS-nya di modul 1.1 ditugaskan untuk membuat diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan tujuannya budaya positif ini nanti setelah saya paparkan bisa saya tularkan untuk guru-guru yang lain di sekolah. Jadi nanti kita sama-sama bila bisa melaksanakan pelaksanaan budaya positif secara pelan-pelan untuk bisa merubah apapun yang sudah pernah kita lakukan di sekolah ini untuk menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya diseminasi budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah, cuman hanya sekarang baru kita tahu ini namanya. Banyak contoh-contoh yang biasa sudah kita lakukan di sekolah. Sepertinya ibu-ibu juga sudah tahu. Ada ibu yang bisa mengatakan contoh satu aja budaya positif yang pernah kita lakukan di sekolah? Ada yang bisa membantu? Budaya positif itu banyak. Sepertinya bersalaman sewaktu mau masuk kelas, ya kan? Berbicara dengan bahasa yang sopan, guru juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat konsep inti budaya positif. Di sini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Setelah itu kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari disiplin positif turun ke motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semuanya berkaitan nih dari konsep inti budaya positif ke paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini bisa kita lihat perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan
Kita harus bisa membeda-bedakannya sesuai dengan kebutuhan anak itu masing-masing. Selanjutnya kita bisa lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol ini maksudnya adalah bagaimana cara kita mengontrol murid-murid kita sekolah. Apakah sebagai seorang guru kita boleh mengontrol anak-anak? Boleh? Tadi pendapat ibu boleh. Jadi jawabannya boleh semua ya. Nanti kita akan lihat jawabannya. Kalau jawaban dari ibu kita boleh mengontrol murid. Jawabannya kita lihat bahwa ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Memang dari zaman dahulu kalau kita belajar sebagai murid, kita lihat memang guru mengontrol siswa ya. Tapi setelah saya belajar selama hampir 2 bulan pendidikan guru penggerak ini, kita bisa melihat apakah nanti jawabannya guru ini bisa mengontrol siswa atau tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita bisa lihat ilusi bahwa guru mengontrol murid, ya. Di sini kita lihat ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Tadi jawabannya bahwa kita boleh ya, boleh mengontrol siswa. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa tersebut kalau siswa itu tidak mau dikontrol. Ya, dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya bisa memberikan dia pemahaman. Tapi kalau dia tidak bersedia untuk dikontrol, berarti kita tidak bisa mengontrol dia. Ya, kita tidak bisa memaksa dia untuk melakukan apapun kehendak kita. Dan ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah benar semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Seperti misalnya kita sering memberikan si anak hadiah misalnya. Memberikan hadiah pada saat dia mendapat nilai banyak, kita memberikan dia hadiah, memberikan dia ranking nomor 1. Itu sering kita lakukan di sekolah. Tetapi sebenarnya itu boleh dilakukan, tapi bisa menyebabkan anak-anak yang lain merasa ya seperti diskriminasi. Biasanya antara ranking 1 dengan ranking 2 itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, kenapa dia jadi ranking 2? Dan yang terakhir misalnya dia mendapat nilai terakhir, dia sedih atau tidak? Dan pasti merasa sangat sedih ya, sedih sekali. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita lihat pada saat ada contoh anak misalnya yang terlambat ke sekolah, kemudian kita menghukumnya, memarahinya sehingga dia merasa bersalah. Kita selama ini memikirkan bahwa itu bisa membuatkan karakter dia. Ternyata itu sebaliknya. Bahwa mungkin saja dia akan membenci kita sampai dia selesai sekolah di sini pun mungkin dia akan ingat perilaku kita sebagai guru sudah memarahi dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai orang tua kita selalu berpikir, orang tua di rumah mau di sekolah selalu berpikir kita boleh memaksa anak untuk mengikuti kehendak kita, iya kan? Saya juga seperti itu selama ini, memaksa anak untuk mengikuti, kamu masuk ke sini, kamu masuk jurusan ini. Sebenarnya tidak bisa. Si anak itu punya pilihannya sendiri, punya hak untuk dia mengatur dirinya sendiri. Mau kemana dibawa tujuan dan cita-citanya. Di sini kita lihat mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita kembali ke teori kontrol ya. Coba dilihat. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita berpikir kebutuhan kita sama. Ternyata teori
dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita biasa mengubah perilaku anak supaya menjalankan perintah kita, ya kan? Ayo kerjakan tugas, buat soal ini, selesai sampai 10 soal, harus siap. Kalau nggak nanti hukum. Nah, kita lihat ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak memahami si anak itu, makanya kita memaksa dia untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, ya kan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah kita selama ini selalu melihat setiap perilaku buruk itu satu kesalahan? Sudah pasti kita selama ini melihat seperti itu, kan? Ternyata tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau perilaku buruk, mau perilaku baik, tetap memiliki satu tujuan. Si anak mungkin berperilaku buruk di sekolah, mungkin dia ingin menampakkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini kita lihat stimulus respon tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol. Dia hanya bisa mengontrol diri sendiri. Gak ada orang lain yang bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Anda bisa lihat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Oke, sekarang kita buat satu permainan dulu, bukan permainan ya. Permainan untuk, misalnya saya kasih tahu, kita memegang satu rahasia yang sangat berharga dari kita. Ada benda yang sangat rahasia dari kita sendiri, dan benda itu tidak boleh kita berikan kepada orang lain, atau mungkin orang lain juga tidak boleh melihatnya, ya kan? Coba saya ingin satu orang teman saya untuk maju, dua orang teman saya maju ke depan untuk memperagakannya. Yang satu orang menggenggam tangan, yang satu lagi berusaha membuka genggaman tangan tersebut. Coba, siapa yang mau maju? Pak Rekir? Coba, Pak Rekir berpikir, coba ada satu rahasia atau satu benda yang sangat berharga, Pak Rekir pegang genggam di sini. Baiklah, ada yang teman yang bisa datang maju ke depan untuk membantu memperagakan paradigma orang lain tidak bisa mengontrol kita. Sambil genggam tangan. Ayo Pak Rekir membantu. Harus ada dua orang ya, satu orang lagi, yang satu orang menggenggam tangannya. Nah di sini coba Pak Rekir berpikir bahwa kita diberikan satu kepercayaan yang kita pegang teguh, dan ketika orang lain datang untuk membuka kepercayaan itu, apakah Pak Rekir akan membukanya? Coba langsung untuk genggam. Ya, genggam yang kuat, disimpan kepercayaannya dalam genggamannya itu. Ayo, siapa yang membantu membuka genggaman tangan Pak Rekir? Bangun poin. Saya ada Bu. Ini boleh Pak Darwin, boleh dengan rujukan, dengan kata-kata, boleh dengan rayuan, ataupun dengan paksaan. Terserah, kita melihat apakah Pak Rekir akan membuka tangan tersebut untuk memperlihatkan apa rahasia yang dia simpan. Kita lihat. Ini Bapak Rekir ada apa nih di genggam tangan? Iya. Ini ada sebuah rahasia yang tidak bisa walaupun dipaksa oleh orang lain enggak bisa. Boleh tahu enggak? Enggak, ini rahasia. Buka dulu, saya mau tahu. Jangan. Buka dulu. Jangan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan. Enggak. Jangan dipaksa. Enggak. Coba buka dulu. Iya. Enggak. Kalau dipaksa nih. Boleh. Kalau dipaksa enggak? Enggak boleh. Enggak mau paksa. Kalau dipaksa enggak boleh. Coba dilihat lebih baik. Ya. Coba dibuka. Dibuka. Iya. Mau lihat? Iya. Ini kalau rahasia Saya nanti penasaran sekali ini. Pasti ada sesuatu yang disimpan.
Coba dibuka. Jangan. Kalau nggak dipaksa. Hah? Kalau dipaksa sudah menyalahi. Kenapa? Memaksa orang itu Kan nggak saya boleh. sudah bilang baik-baik sama bapak, coba dibuka dulu. Coba yang katakan lebih baik. Ya. Baru saya buka. Coba saya lihat. Hah? Ada apa? Coba dibuka. Paksa. Enggak boleh, enggak boleh. Sini. Enggak, Paksa lagi. enggak boleh. Paksa, saya mau lihat. Enggak, pasti ada. Enggak apa-apa Pasti ini. ada. Enggak apa-apa. Pasti ada. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Coba diminta baik-baik. Baru saya Coba. Kesilang apa sama saya? Nah, coba. Nah, lihat. Enggak ada kan? Nah, ada, pasti ada. Ada. Coba. Coba. Pasti ada. Ah. Ada kan? Ada. Oke, tepuk tangannya dulu. Terima kasih kepada Pak Darwin dan Pak Darwin yang sudah mau maju ke depan memberi pergerakan rekaman tangan. Nah, bisa kita lihat teman-teman, bapak-bapak dan ibu bisa kita lihat ketika kita diberikan satu pekerjaan, apakah kita akan melepaskannya? Itu semua tergantung sama kita, tergantung sama kontrol diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya karena rayuan atau paksaan? Itu semuanya ada pada diri kita masing-masing. Orang lain tidak bisa mengontrol atau memaksa diri kita. Sekarang di sini kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini nanti nilai yang kita sepakati di sekolah, ya. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati di sekolah. Di sini tidak membedakan suku atau bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini kita sama semua, berlaku untuk semua. Tidak ada nanti kita beda agama, kita memperlakukan orang itu secara berbeda suku, memperlakukan orang itu tidak sama. Misalnya satu murid ini bergender beda dengan kita membedakannya, itu tidak bisa ya. Nah, contoh nilai kebajikan intuisi organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tukang goblak. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, iya kan? Segala kelakuan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Segala usaha yang kita lakukan seperti sekarang kita lakukan ini. Apa usaha yang kita lakukan? Supaya berjalannya misi pada hari ini, pemaparan diseminasi positif di sekolah ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu istilahnya ya untuk kesehatan ya, rumah, makanan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kebutuhan untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan diri dari dalam hidup. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ini semua kebutuhan ini bukan hanya berlaku untuk orang dewasa, juga untuk anak-anak, ya kan? Untuk murid kita di sekolah. Murid kita di sekolah harus kita penuhi kelima kebutuhan yang ada di sini. Dia harus merasa diterima di sekolah, merasa dihargai, disayangi, dia punya kebebasan untuk berpendapat,
dia waktu dia ke sekolah dia diterima dengan senang, diperlakukan dengan menyenangkan, tidak ada paksaan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga tidak bosan mendengar perkembangan saya pada siang ini ya. Kita lanjut sedikit lagi dengan disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif. Kalau kita laksanakan itu tanpa kekerasan dan ancaman, dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka, agar anak memiliki disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun akibat pujian atau hukuman, dan tumbuh menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan berempati serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini kita akan melihat disiplin positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ya, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Eksternal itu motivasi dari orang lain, dukungan dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosser. Bisa kita lihat di sini. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu lagi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi yang biasa kita arahkan kepada anak-anak kita di sekolah, bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu? Motivasi pada saat kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, motivasi seperti apa yang kita buat untuk si anak melakukan tugasnya? Mendapatkan imbalan. Betul, amin. Iya. Si anak ingin mendapatkan nilai, itulah imbalan yang ingin dia dapatkan dari pelajaran. Ya, untuk ada lagi, mungkin sebagian lagi ada pendapat yang lain selain untuk mendapatkan imbalan. Sama nggak dengan pendapat Diana Gosser ini? Kalau menurut saya kebanyakan juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Si anak itu membuat tugas yang kita berikan, dia untuk menghindari dari hukuman. Apakah sering kita lihat di kelas? Karena dia tidak ingin dihukum, kemungkinan kita sering menghukum dia, berdiri di depan kelas mungkin, atau berdiri dengan satu kaki. Jadi dia melakukan tugas tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan kita berikan. Nah, sebagian lagi mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari kita. Wah, kamu bagus sekali, pintar sekali. Hanya untuk itu. Itu motivasi bukan berasal dari dirinya sendiri mungkin ya. Nah, kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini mungkin yang terbaik ya, untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang bisa mereka percaya. Mungkin dalam satu kelas selama ini kita tidak mendapat banyak siswa seperti ini ya. Bagaimana kita usahakan ke depan ini supaya hampir seluruh kelas kita bisa mendapat motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, bukan dengan dorongan dari kita atau hanya untuk mendapat imbalan atau pujian atau untuk menghindari hukuman. Di sini terlihat masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tujuan kita pada hari ini mempelajari tentang hukuman yang telah kita berikan pada anak biasanya dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya dilakukan dengan tidak
terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak terlibat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jaga waktu pendek, sikap guru selalu memonitor murid. Nanti kita bisa memilih hukuman yang kita berikan kepada si anak apa ya. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lihat ke depannya nanti akan ada contoh-contohnya ya. Di sini kita lihat dulu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita semua di ruangan ini guru ya. Semuanya di sini guru. Tiap hari tetap dari pagi ke sekolah sampai siang baru pulang untuk mengajar. Coba kita lihat apakah sesuai dengan kita 5 posisi kontrol yang kita lakukan biasa di sekolah. Yang satu posisi kontrolnya penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, biasanya kita melakukan posisi kontrol yang mana nih? Coba. Sebagai teman. Oh, ibu-ibu, tapi ibu Hamidah sebagai teman ya. Posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau Pak Amin biasanya Pembuat rasa bersalah kayak tadi. pembuat rasa bersalah. Nanti kita lihat ke depannya ya, bagaimana posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian memantau. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana konsekuensinya kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini karena si siswa ini tidak memakai atribut pada saat upacara bendera, dia diberikan hukuman. Coba ibu bapak lihat hukuman apa yang diberikan. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini itu berarti posisi kontrol yang pertama yang diambil, penghukum ya. Kemudian ini yang selanjutnya, berapa kali sudah bapak ibu beritahu kamu? Kamu selalu saja membuat bapak ibu kecewa. Nah, mungkin sering kita lakukan ya, membuat si anak merasa sangat bersalah ya. Berapa kali sudah ibu bapak beritahu kamu? Kamu selalu saja membuat ibu bapak kecewa. Ini membuat rasa salah. Seperti itu ya, biasa kita praktekkan ya, bapak ibu ya. Semoga kedepannya bisa berubah ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan diulangi ya. Ini bisa kita lihat seringnya terakhir membuat posisi bukan seperti ini ya. Sering senyum-senyum anak-anak pada akhir ya. Yang lain coba kita lihat selanjutnya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu boleh atribut di koperasi, jangan kamu ulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak ibu pilih yang mana? Satu lagi, ini sebagai manajer. Nah, ini penyelesaian hukuman untuk anak yang tidak memakai atribut saat upacara bendera. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Suaranya pun lembut. Kalau sebagai penghukum tadi, suaranya pasti keras ya, berkaca pinggang, mungkin marah-marah ya. Beda dengan kalau pemantau biasanya santai deh, tegas. Pemantau tegas, si anak, ada konsekuensinya dia karena tidak pakai atribut, dia harus beli itu atributnya. Kita lanjut.
Nah, coba kita, tadi kan kita sudah lihat 5 posisi kontrol. Sekarang, ayo kita tes dulu ya. Ini bahasa ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Apakah saya? Bahasanya dengan si anak, waktu si anak berbuat kesalahan, kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah saya? Pemantau. Penghukum. Ayo Bapak Ibu. Sebagai apa tadi? Tadi kita sudah pelajari. Hah? Umpan rasa bersalah. Oke, kita lihat ya. Jawabannya membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau bahasa seperti ini kita berikan kepada si anak ini akan merasa sangat tertekan. Dia kecewa karena kita membuat dia merasa sangat bersalah. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ayo kita lihat posisi kontrol apakah saya? Kita melakukan bahasa si anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo bapak-bapak ini. Tadi kita lihat. Ini posisi kontrol apa tadi? Yang satu tadi penghukum, yang kedua aku merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang ketiga keempat pemantau, yang keempat manajer. Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau? Setuju pemantau? Oke, kita lihat. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini bahasanya kasar. Nah, iya. Bahasa tidak positif silakan ya. Kita lanjut. Nah, coba lihat sekarang. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Posisi kontrol apakah saya? Ayo. Manajer. Sebagai? Itu yang pemantau. Manajer Pak Hidayat? Ini pasti sudah benar ini. Ayo kita lihat. Iya. Posisi kontrol yang seperti inilah yang semoga bisa kita terapkan di sekolah. Posisi kita sebagai manajer waktu menyelesaikan masalah anak di sekolah. Semoga ya bisa dilaksanakan. Coba kita lihat yang satu lagi ini. Kamu tidak akan melakukan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini ini pemantau. Pemantau. Teman dan pemantau berbeda. Ini bawa dia yang jawab pemantau. Oh ya. Penghukum. Belum tentu. Ya, ayo kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, setelah kita belajar dari 5 posisi kontrol, cara menyelesaikan kesalahan, kita sekarang melihat keyakinan kelas. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu guru, sekarang kita lihat keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Apakah ibu ada yang bisa menjawab? Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu masih semangat? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sekarang kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi ada pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, kita lihat bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kalau keyakinan kelas kita buat, berarti bisa diterapkan di kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah itu berbeda lagi. Keyakinan kelas berarti untuk satu kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh anggota sekolah, warga sekolah duduk musyawarah ya untuk membuat keyakinan sekolah. Nah, sekarang semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas tersebut, kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Biasanya Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas itu per hari atau per minggu atau per bulan. Sebelumnya ini per bulan ya, berarti 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Nah, kita bisa tinjau kembali setelah kita buat keyakinan kelas tersebut. Kalau memang sudah tidak efektif, kita ganti dengan keyakinan kelas yang lain. Coba kita sekarang Bapak-bapak dan Ibu, kita coba bermain, kita tulis masing-masing keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita masing-masing nanti. Apa kira-kira kesepakatannya? Dari kesepakatannya nanti ini menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan dijalankan oleh anak-anak kita. Sehingga kalau mereka mengangkat keyakinan kelas tersebut, anak-anak mungkin akan ada konsekuensinya. Setelah ada kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut, baru kita bisa membuat secara ilmu, kita bertanya apakah dia sudah melanggarnya atau tidak. Baru kita bisa memberikan konsekuensi. Oke, coba tolong bagikan untuk teman-teman. Satu, coba kita lihat apa saja keyakinan kelas yang akan kita ditulis. Keyakinan kelas itu kesepakatan di dalam kelas kita. Kesepakatan kita anak dengan guru, murid dengan guru. Mungkin kita selanjutnya akan kita terapkan di sekolah kita mulai besok, mudah-mudahan ya. Ada di kelas. Iya. Iya. Setelah ditulis, Membuat ide kelas. ditempel ke depan. Biar kita lihat kesepakatan antara guru dan murid. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas, oke. Coba Ibu Hamidah sudah. Siapa pendek? Kerjasama. Oke. Bu Betty boleh maju sendiri menempel. Kalau mau. Kedisiplinan kelas. Itu penting. Ya. Sehat itu penting. Ya, ini sehat itu penting. Kerjasama, kebersihan kelas, kedisiplinan kelas. Ada lagi?
Bertanggung jawab. Kalau ini bukan depan. Ini kira-kira bapak-bapak dan ibu kesepakatan kelas yang akan kita buat nanti bersama anak-anak di kelas ya. Nanti mulai kapan kira-kira kita mulai ya? Keyakinan kelas belajar sungguh-sungguh, taat pada guru, kedisiplinan kelas, berarti disiplin ini tepat waktu mungkin ya, tidak terlambat. Belajar berarti tidak main-main, kebersihan kelas, menjaga kebersihan, bersih, kerjasama, saling membantu. Di sini ada tulisan sehat itu penting. Sehat itu penting berarti mencuci tangan. Di kelas kita memang ada tersedia tempat cuci tangan. Bertanggung jawab. Nah ini paling penting, bertanggung jawab. Ini kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak di kelas. Kalau sudah disepakati, berarti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati ini mungkin dari bahasa ini bisa kita rubah lagi ke bahasa yang lebih positif, ya. Bisa kita rubah lagi ke bahasa yang lebih positif tergantung kesepakatan kita dengan anak-anak di kelas, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada Bapak dan Ibu, kita melihat segitiga restitusi ya. Sini ada satu video, bisa kita bersama. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang dikembangkan sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Kesal juga anak-anak berbeda kayak gitu Pak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh
atau mungkin kamu tidak? Capek Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan? Ya, saya sebenarnya sama sebagai orang lain. Jadi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak melibatkan itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting banget. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sama, Ya, saya selalu praktik. Melainkan dari diri. Saya bisa jadi sabar. kira-kira kamu bersedia menghadapi masalah ini? Sebenarnya Pak. Lalu kamu bersedia? Iya, menurut kamu bagaimana aku seperti? Baiklah, kalau kita pengen bagaimana memperbaiki masalah. Bahwa dia kesalahan karena dia tidak bisa belajar. Sisi pertama dari segi dia ini bukan bergeser ke identitas identitas sukses. Menurut saya aku tidak pantas. Saat itu sedang mengalami maka posisinya kita bisa membuat kesalahan sesuatu yang tidak manusia tidak tidak kita bisa memperbaiki kesalahan itu. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki saat ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah dilandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi dan mencoba untuk tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengampuni kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan yang bisa disampaikan dengan baik secara tidak mengampuni atau belajar sehingga akan memberikan guru pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak dengan baik dan kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi kami yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan kemudian geser ke
Bagaimana Bapak dan Ibu? Dulu kita tadi sudah melihat video tentang penyelesaian masalah dari C3 restitusi. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak dan Ibu dulu? Bapak dan Ibu? Kita setuju dengan penyelesaian masalah yang kita lihat di video tadi? Ini tadi kira-kira dialog segitiga restitusi ya, suatu proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi berdasarkan prinsip memperusahaan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian valisidasi tindakan yang salah. Tadi sudah kita lihat sama-sama di videonya kan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah merupakan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Pada saat penyelesaian masalah, murid kita tanya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Contoh penyelesaian, ini ada contoh satu lagi, penyelesaian kasus surga segitiga restitusi. Ini sudah saya jalankan sendiri. Waktu ada masalah kemudian anak telah sekolah di kelas 4. Kita dengar suaranya ya.
nanti bisa tetap untuk bahagia. Semoga Allah bisa menjaga yang baik, yang lebih sedikit dan menghargai waktu ya. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu Guru, kalau tadi sebelumnya kita melihat satu video penyelesaian masalah yang telah saya praktekkan di kelas 4. Nah di sini tadi kita juga sudah melihat satu contoh budaya positif yang saya lakukan di sekolah selama saya belajar di pendidikan guru penggerak hampir lebih 2 bulan ini. Ini speaking ya, salah satu budaya positif yang dapat mewujudkan pendidikan berpihak pada murid. Karena speaking ini merupakan satu kegiatan yang bisa kita lakukan dengan tujuan mencairkan suasana. Pada saat si anak-anak kita mungkin mulai lelah, mulai capek atau mulai bosan, kita bisa melakukan speaking untuk lebih membuat mereka lebih semangat lagi atau lebih senang lagi dalam belajar. Bisa juga speaking di awal pembelajaran, bisa juga kita bisa menciptakan speaking di sekitar kita sendiri yang cocok didatangkan di kelas kita. Speaking itu tidak perlu terlalu panjang, tujuannya untuk mencairkan suasana, bisa berupa kegiatan atau permainan sederhana, ringan dan ringkas. Bagaimana Bu? Satu kali, yes. Ini juga contoh budaya positif di sekolah kita sudah kita laksanakan. Cuci tangan anak-anak sebelum masuk kelas. Ada contoh pengajian di hari Jumat dan hari Sabtu. Anak-anak dulu menyelam ibu gurunya sebelum masuk ke kelas. Semua budaya positif sudah kita lakukan, cuman sekarang baru kita tahu itu namanya. Baiklah, setelah pemaparan saya ini kira-kira ada kesimpulan yang bisa diambil refleksi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin disampaikan? Ada? Sampai di sini pemaparan saya mengenai destinasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Adakah yang mau memberikan sedikit refleksi tentang pemaparan saya pada hari ini? Ada yang bersedia? Bagaimana Ibu Hafidah? Ada yang disampaikan? Menurut saya, Baiklah, setelah saya mendengar paparan dari Bu Wadatul Amin tadi, sedikit banyaknya yang saya dengar memang harapan kita dulu semua menginginkan anak di kelas kita itu semua mengerti apa yang kita jelaskan. Tapi setelah saya mendengar paparan dari Bu Wadatul Amin tadi, memang harapan semua kita guru menginginkan anak didik kita semua berhasil. Apa yang kita jelaskan semua anak ini mengerti, tapi yang terjadi sebaliknya. Memang saya pribadi sering menginginkan karena salah satu misalnya dia tidak buat PR, langsung mungkin kata-kata saya, kenapa kamu tidak buat PR? Pokoknya kita paksa si anak tersebut untuk mau kita tidak tahu yang kita paksa itu padahal dari penjelasan Ibu Wadatul Amin tadi kita tidak boleh memaksa si anak. Kemudian ada juga dengan kata-kata lembut, itu termasuk setelah saya dengar itu termasuk dalam budaya positif. Berarti istilahnya sekarang setelah saya dengar kesimpulan dari Ibu tadi, berarti si anak ini tidak perlu kita paksa, tidak paksa dikontrol, tapi di si anak ini dia harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita
Bu ya, membimbing si anak tersebut yang harapan kita ke depan mudah-mudahan memang budaya positif ini sangat baik untuk si anak. Harapan kita ke depan kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Begitu juga dengan tentang apa istilahnya itu restitusi ya. Bila ada masalah dapat kita selesaikan dengan baik dan secara bersama-sama. Sekian Bu Warahmatullahi. Terima kasih Bu Hafidah atas tanggapannya. Mungkin ada Bapak? Nggak ada Bapak. Baiklah, saya boleh kita ambil kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan berdasarkan paparan tentang budaya positif, maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat menghadirkan budaya positif di sekolah, adalah seorang guru harus memahami alat-alat yang dapat menghadirkan kondisi dan situasi yang positif, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, polisi kontrol, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam penggunaan alat-alat ini dapat memperhatikan tahapan segitiga restitusi. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih untuk semua teman-teman sejawat, bapak-bapak dan ibu guru yang telah mendukung saya dari pertama saya masuk di angkatan 9 guru penggerak, dengan sangat mendukung segala fasilitas dan semangat dan saran-sarannya. Sampai hari ini saya lebih bersemangat lagi untuk terus mengikuti pendidikan guru penggerak ini berkat dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah SD dan Negeri Matang lain. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Semua kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanya milik punya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita hari ini dapat Alhamdulillah, acara kita pada hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh dan apa yang dipaparkan oleh Ibu Warahmatullahi tadi tentang diseminasi budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi guru dan juga bagi peserta didik di masa yang akan datang. Saya selaku protokol. Dengan berakhirnya acara ini maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum.